Tapi kita terhambat karena kita ngerasa orang-orang sekeliling kita tuh yang iya man. Orang sekeliling tuh yang kayak komen-komen, ih lu so pinter banget sih, wait a second. Atau orang-orang yang komen kayak, ih ngapain sih nanya-nanya gitu. Atau ketika kita membaca suatu buku gitu ya, kayak di ini banget nih, oh baca buku itu biar kata pinter ya. Halo semuanya, balik lagi di Mencari Ilham. Oke, pada kali ini aku akan membahas hal yang ini kebetulan aku lagi nemu ya di sosial media, di timeline suatu aplikasi sosial media. Nah, ini mungkin cuplikannya. Nah, dari cuplikan itu ya, gini, mungkin sebelum bahas lebih lanjut, teman-teman, aku yakin pasti pernah ngerasain keadaan seperti ini. Ya keadaan dimana kita tuh emang apa ya, seakan-akan jadi terhambat, kebayang gak sih? Kayak terhambat untuk mengembangkan diri kita, untuk belajar atau untuk ya melakukan aktivitas yang sebenarnya itu positif banget. Tapi kita terhambat karena kita ngerasa orang-orang sekeliling kita tuh yang iya man. Orang sekeliling tuh yang kayak komen-komen, ih lu so pinter banget sih, wait a second. Atau orang-orang yang komen kayak, ih ngapain sih nanya-nanya gitu. Atau ketika kita membaca suatu buku gitu ya, kayak di ini banget nih, oh baca buku itu biar kata pinter ya. And sometimes, atau mungkin sering kali ya, akhirnya kita ya udah berusaha untuk memblend dengan keadaan atau persepsi di lingkungan kita yang menyatakan bahwa hal seperti itu enggak or less appropriate gitu untuk dilakukan di lingkungan kita. Bahkan ini honestly bener banget terjadi waktu zaman-zaman masih S1 gitu ya. Kan biasalah ada waktu masih maba gitu, jiwa-jiwa ambis gitu ya, pengen mendapatkan IPK cum laude, terus saya ingin aktif di berbagai macam kegiatan. Itu kan kayak apa ya, hype banget. Nah, terusnya kalau ketemu sama senior tuh, kayak mereka langsung bilang, oh anak baru mah gitu, masih pengen punya banyak keinginan itu gitulah, tapi ya nggak usah habis-habis banget lah. And then term ambis itu tuh jadi hits banget di lingkungan aku. Kayak kalau kita ngerjain tugas cepet atau kita duduk depan gitu ya, memperhatikan pada saat dosen menyampaikan materi, kita akan memperoleh cap-cap ambis ini. Dan ambis ini diasosiasikan atau dikaitkan dengan hal yang not that good. Kenapa? Karena ya ambisius gitu, kayak terlalu berlebihan segala macam, padahal itu hal yang baik nggak sih? Maksudnya itu membuat kita belajar gitu, membuat kita mau untuk mencapai suatu prestasi, membuat kita untuk mau, let's say, self-control, controlling ourselves, or sacrifice beberapa hal yang kurang relate terhadap pemenuhan pengembangan diri kita. Bahkan aku tuh sampai bilang gitu ke junior-junior ya, pada saat mereka baru masuk gitu, aku bilang, ambis is a new trend. Maksudnya ambis tuh hal yang keren, hal yang baru. Justru kita harus
mengemphasize, kita harus mempopulerkan ambisi ini, karena dengan adanya ambisi ini ya kita jadi tadi ya berkeinginan untuk mencapai apa yang baik untuk kita. Makanya aku pengen banget sampai bisa mengubah asosiasi ambis dari yang something that not good menjadi something yang dibanggakan gitu. You should be proud of yourself kalau misalkan teman-teman tuh ambis, karena itu mendorong diri kita. Dan tekanan-tekanan seperti ini itu kalau misalkan di psikologi itu dikenal dengan self-presentation. Jadi self-presentation itu adalah bagaimana kita melihat diri kita itu dipandang seperti apa sih oleh lingkungan kita. Jadi bagaimana, mungkin kabarnya pencitraan lah, kayak pencitraan. Jadi bagaimana lingkungan kita itu memandang kita. Dan itu membuat, positifnya itu membuat kita menjadi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. But, if lingkungannya kurang mendukung untuk kita mengembangkan diri, untuk kita dapat lebih mengeksplor diri kita, ya kita jadi menyesuaikan ke mereka. Bahkan di salah satu penelitian dalam buku, ya ini penelitian itu bahkan dirujuk ya di buku Theory of Social Psychology. Jadi ketika tadi ya kita terlalu mengedepankan bagaimana kita terlihat baik dengan lingkungan, bagaimana lingkungan menerima kita, itu bahkan ada kaitannya dengan ketidaksehatan kita. Dan kalau misalkan zaman sekarang itu pasti udah, aku yakin lah teman-teman udah banyak banget melihat bagaimana seseorang itu akhirnya mengorbankan diri dia, kesehatan dia, keuangan dia, kebahagiaan dia karena ingin terlihat sempurna, wants to be look perfect in the social media seperti Instagram atau Twitter, or itu kali ya, sebenarnya Instagram yang paling banyak dibahas. Jadi memang emang media sosial ini mendorong kita untuk membuat kita dapat menampilkan diri dengan baik, dan that pressure it is indeed harus kita, kalau bukan kelabui, harus kita kendalikan. Jadi jangan sampai tadi ya kita malah akhirnya tidak jadi mengembangkan diri kita karena kita takut dinilai orang ambis, takut dinilai orang itu ini orang sok-sokan dan segala macamnya. Oleh karena itu ya, in every action aku yakin pasti ada orang yang mendukung dan ada orang yang mengkontra, pasti ada orang yang kritik, ada orang yang mensupport, pasti ada orang yang mencela, ada orang yang ini orang keren, ada yang menjadikan kita sebagai inspirasi. Jadi kalau menurutku kita boleh banget memperhatikan, atau bahkan mungkin bagus juga ya untuk kita melihat feedback dari orang lain. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi takut untuk bergerak, takut untuk maju. Oleh karena itu banyak banget kalimat-kalimat motivasional yang mengatakan bahwa failure is the part of the process. Ya kita gagal or salah or apa, hajar aja gitu, emang itu prosesnya. Dan kalau misalkan ya teman-teman baca lah bagaimana tips to be success segala macam, ya we have to be brave to take the first step. Kita harus berani untuk mengambil kesalahan itu. Self-presentation itu bisa mengurangi enjoyment kita, bisa mengurangi bagaimana kita menikmati that present moment. Karena kita ingin menampilkan bagaimana terlihat baik, bagaimana terlihat menarik di mata orang. Ya, jadi concernnya adalah bagaimana orang lain melihat itu. Itu dapat mengurangi bagaimana kita menikmati itu. Kebayang gak sih kalau misalkan kita kayak mau makan, itu kita bukannya langsung, kan udah gak sabar, udah lapar gitu ya, ke tempat makan yang enak, something gitu, mungkin rendang, ataupun mungkin makanan-makanan Chinese food, atau pokoknya enak-enak begitulah. Kita mikir dulu angle-nya yang mana nih, yang kira-kira kalau misalkan kita shoot at that very angle, itu udah kelihatan menarik banget dan membuat gila palosnya enak banget nih makan makanannya dan semacam itu.
ya konsekuensinya kita kan jadi spend, misalnya habisin sedikit waktu lah, orang mungkin banyak, sebelum kita makan makanan yang enak gitu loh. Jadi kita berkurang tuh feel of enjoyment-nya. Mungkin juga ketika kita lagi vacation, lagi liburan ke tempat yang mantap gitu ya, kita fokus pada bagaimana itu terlihat cantik di kamera ya. Kira-kira kita mau pakai filter apa nih, atau enggak beautify-nya mau berapa ya, kayak that's kind of feeling gitu yang membuat kita kurang menikmati bagaimana keadaan ya sebenarnya gitu. Nah, hal seperti ini tentu harus menjadi concern. Kita harus sadar and aware kalau self-presentation in some way can lead to a negative point. Nah, tapi bukan berarti kita harus menghilangkan dari muka bumi ya si self-presentation ini. Namun jangan sampai itu menghambat kita untuk mengembangkan diri kita. Nah, dalam rangka self-presentation ini juga aku berusaha untuk melimit bagaimana self-presentation itu menjadi menghambat aku untuk mengeksplor dan sharing ideas. Karena itu aku juga berusaha untuk mencobalah membuat sort of podcast or ya gitulah mengenai everything in English. Kenapa? Karena aku yakin melatih kemampuan kita berbahasa Inggris itu adalah one of the most important skills that we need in this era. Karena ya kita masuk ke dalam era globalisasi which is akan berhadapan atau berinteraksi dengan dunia, the whole world. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya main tool, yaitu si bahasa itu sendiri, maka kita akan sulit lah ya untuk bisa involve ke perkembangan dunia. Dan aku yakin podcast ini merupakan sarana yang menurut aku menarik lah untuk kita, ya karena lagi hype juga ya, untuk kita sharing pikiran. Dan ya I'm trying to use English gitu, walaupun mungkin ancur-ancuran grammarnya atau apaan sih orang ngomong apa ya, tapi itu aku mencoba gitu. Hopefully ya vibe inilah yang dapat tersebar, bahwa jangan sampai kita terhambat oleh pemikiran kita sendiri mengenai bagaimana orang melihat kita. Jangan sampai kita terhambat bagaimana kalau kita khawatir, udah bagus sebelumnya gitu. Jangan sampai ya hal seperti itulah menghambat perkembangan diri kita. So please be grateful for ourselves, and please be brave to try the new things and enjoy your life. Thank you. Oke guys, thanks for watching. Kalau misalkan teman-teman mau melihat berbagai video lain yang mengenai self-development ataupun mengenai penambahan hasanah pemikiran, teman-teman bisa banget nih klik subscribe di sebelah kanan teman-teman ini dan juga nyalakan notification-nya ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat berbagai video lain yang berhubungan dengan ini, bisa lihat di sebelah kiri teman-teman. So stay tuned and see you next time.